Sampai saat ini saya masih sering mengulang-ulang adegan tertentu di film Avatar, yaitu ketika Jake Sully dibuang oleh sukunya, dianggap pengkhianat, orang asing, dan lain-lain. Dia menaiki burung tunggangannya sambil mengatakan, "Ayo kita lakukan sesuatu yang kamu pasti tidak menyukainya." Tetapi sebuah perubahan nasib seringkali dimulai dengan melakukan tindakan nekat dan tidak masuk akal. Akhirnya dia bisa mengalahkan dan kemudian menunggangi burung paling buas di planet itu dan bisa memerintah semua suku. Dengan begitu dia bisa memimpin mereka untuk melawan pendatang dari langit, yaitu manusia. Nah, adegan film itu mewakili banyak kejadian yang mampu mengubah kehidupan seseorang, yaitu ketika orang itu membuat keputusan dan mengambil langkah yang saat itu dianggap tidak masuk akal. Ya, contohnya saya sendiri, ya, kehidupan saya sekarang ini berasal dari keputusan-keputusan tidak masuk akal yang saya ambil. Keputusan yang seperti join MB, menghadiri seminar di Jakarta, dan memutuskan untuk menghadiri semua pertemuan meskipun itu pada jam praktek saya, dan seterusnya. Jadi seperti saya terkadang ngeri kalau melakukan flashback ke masa lalu. Kalau saja saya menolak ajakan Adi untuk hadir di seminar Oktober 2003 kemarin. Kalau saya berhenti setelah 40 kali presentasi ditolak orang, apa yang terjadi sekarang ya? Mungkin saya masih praktek. Debat cap sudah pasti tidak ada. Bagaimana dengan Pak Kosin, Pak Anton, Pak Romi, Pak Hadi, dan puluhan leader lain? Kalau kita lihat MB di Indonesia ini juga diwarnai oleh kenekatan sepasang anak muda saat itu, yaitu Pak Robert Angkasa dan Pak Paul Agus. Dua orang muda ini sudah nyaman bekerja di Australia setelah mereka kuliah di sana. Tapi mereka pulang ke Indonesia untuk memulai bisnis MW di sini. Dan itulah cikal bakal N21 di Indonesia. Frase yang paling saya sukai tentang Tuhan adalah, "Aku sesuai persangkaan hambaku." Jadi setelah kita membuat keputusan yang saat itu mungkin tidak masuk akal dan tidak tahu bagaimana cara mencapainya, maka Tuhan akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mendapatkan itu. Yang penting, menurut Joe Vitale, kita perlu menanggapi dengan cepat isyarat-isyarat yang diberikan alam ke kita. Karena alam menyukai kecepatan. Di sebuah bisnis bimbingan seperti ini, isyarat itu tentu berupa arahan dari mentor atau upline-nya. Itulah yang dulu saya lakukan. Tanpa bertanya lagi, 100% percaya kalau mentor mengatakan A, saya akan melakukan A. Misalnya nih, setelah berbulan-bulan peringkat saya naik turun dari 9 ke 12, turun lagi 9%, naik lagi 12%, hanya dengan 70 orang abu di grup. Tiba-tiba di awal bulan, Pak Ojat mengatakan bahwa pertengahan bulan depan ada pertemuan khusus SP ke atas di Jogja, yaitu Go Diamond. Bapak bisa loh ikut pertemuan itu dan menjadi SP bulan ini. Jujur malam itu saya ditelepon tercengang mendengar kata Pak Ojat, menjadi SP 21%, sementara 15% saja saya belum pernah. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah, caranya bagaimana Pak menjadi SP? Dan jawaban Pak Ojat cuman, putuskan dulu Pak. Kalau Bapak tidak membuat keputusan menjadi SP, berusaha seperti apapun tidak akan menjadi SP. Perkataan itu benar-benar jelek ke diri saya. Dan akhirnya saya memutuskan menjadi SP. Dan benar saja, akhir bulan jam 15 ketika pulang dari kantor di Malang, ada ucapan selamat di SMS saya. Telah lahir New SP, Sigit Setiawadi dan Retno Kusdarwati dari Kota Batu. Saat itu yang bisa melihat omset grup hanya platinum, yaitu Pak Ojat ya, di komputernya MW. Jadi sejak pagi Pak Ojat itu standby di ADC mengawal perkembangan PV saya. Dia terus berkomunikasi dengan Bu Wati, dengan saya sendiri masih di kantor tentunya ya. Dan akhirnya dengan 76 orang abu, saya mencapai 21%. Kalau Anda tanya caranya, jujur saya tidak bisa menjawab. Karena saya sendiri juga tidak tahu caranya. Ya, kita cuma disuruh gambar memperkirakan berapa per orang itu berapa PV dan seterusnya, nelpon dan semuanya. Dan memang
begitu saya memutuskan, ide-ide itu mengalir deras dan semakin dekat tanggalnya, semakin deras mengalirnya dan akhirnya goal. Bahkan tanpa saya sendiri harus belanja banyak. Saya belanja seperti biasa. Nah, hampir semua leader yang dulu mengalami langsung bimbingan saya, seperti Pak Kosin, Pak Anton, dan lain-lain, tidak pernah itu mengeluarkan pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengajak orang join? Bagaimana cara mengajak orang ke seminar? Bagaimana cara membuat orang belanja? Dan lain-lain tidak pernah keluar dari mulut mereka. Pertanyaan semacam itu hanya keluar dari orang yang belum mengambil keputusan apa-apa. Hanya mau coba-coba saja. Sehingga kalau toh saya ajarkan 1001 caranya juga nggak akan bisa mengajak. Karena setiap orang pasti berbeda caranya. Misalnya, setelah saya berhasil mengajak 25 orang ke seminar, di mana yang 10 itu hanya di 5 hari terakhir, saya pun menerapkannya pada senior saya, Dr. Wijayanto dan Ibu Dr. Yulianti, yang waktu itu menjadi leader paling besar saya. Saat itu ada goal mengajak 10 abu baru ke seminar untuk bisa foto dengan pembicara, ya, kita yang foto gitu ya. Nah, selama 4 bulan, beliau hanya mendapatkan 2 orang. Kurang dari 2 hari seminar, saya bisa meyakinkan dan akhirnya beliau membuat keputusan untuk ngajak 10 orang. Dan dalam waktu 2 hari berikutnya, 8 orang yang lain bisa diperoleh. Nyaris tanpa usaha apa-apa, persis seperti yang saya alami ketika mendapatkan 10 orang terakhir ke seminar. Bayangkan, saya itu mendapat 15 orang, saya dapatkan selama 5 bulan dengan menerapkan semua ilmu marketing saya. Tapi yang 10 itu hanya diperoleh dalam 5 hari nyaris tanpa upaya apa-apa. Karena saya mengambil keputusan dan siap dipermalukan. Jadi bagaimana cara mendapatkan sesuatu? Buat keputusan dulu. Dan lakukan dengan cepat tanpa berpikir lagi sesuai isyarat yang diberikan Tuhan lewat mentor Anda. Buat keputusan untuk menjadi diamond. Buat keputusan ikut NFF dan seterusnya. Kemudian lakukan tindakan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Jika memutuskan ikut jalur NFF dan bronze, tentu Anda ikut NFF. Kemudian ya ikut ALS ke Los Angeles, buat paspor. Beli koper besar, sekarang beli. Sekarang buat paspor. Ya, Tuhan nanti akan menunjukkan jalan termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk Anda bisa sampai ke tujuan. Atau temui orang tua Anda dan katakan, Pak, Bu, mau nggak pertengahan tahun depan saya ajak umroh? Mungkin orang tua Anda akan pingsan mendengarnya. Karena jangankan untuk umroh, hidup sehari-hari saja Anda masih minta ke orang tua. Jadi buat diri Anda kepepet dengan menjanjikan sesuatu kepada orang yang Anda hormati dan cintai, maka Anda akan mendapatkan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis mewujudkan itu. Tanpa harus mengetahuinya sekarang. Mulailah berani melakukan tindakan yang tidak masuk akal atau ya putuskan untuk hidup biasa-biasa saja. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di puncak sukses. Salam dari saya, Sigit Setiawadi.